Assalamualaikum, Rahayu Sagung Dumadi, kalis ing rubedo nir ing sambikolo. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan bermain-main menyusuri semak belukar untuk sampai di salah satu tempat yang cukup unik dan juga dikultuskan oleh kalangan lelaku spiritual, yaitu sumber mata air asin kalau nggak salah ya. Dibilang unik karena tempat yang akan kita kunjungi ini berada di lereng perbukitan yang mana air yang keluar dari dalam tanah ini rasanya asin. Sedangkan mata air yang terdapat di sekelilingnya itu rasanya tawar teman-teman. Jadi ya tempat ini cukup unik ya teman-teman ya. Dan bisa dilihat seperti ini ya kondisi jalur yang akan saya lalui ya cukup ngeri juga sebenarnya, banyak tumbuhan berduri juga. Ya kemungkinan juga banyak nyamuknya juga ya. Tapi sebenarnya ada sih jalur yang lain ya. Tapi saya memilih jalur ini karena lebih ada challenge gitu, lebih ada tantangan gitu ya. Di lain itu ya di sini banyak satwa liarnya juga, terdapat elang tadi saya lihat. Jadi ini cukup keren. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, jalurnya nanjak juga sih sebenarnya. Waduh. Nah, bisa dilihat kondisi daripada jalur menuju ke sana, teman-teman. Ini agak sedikit menyeramkan juga sebenarnya. Banyak nyamuknya juga, teman-teman. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit ya, dengan melewati semak belukar dan sarang nyamuk, saya pun tiba di tujuan saya, yakni sumber air asin teman-teman. Yang sayangnya ini merupakan lahan pribadi yang tidak bebas saya eksplor. Jadi ya saya hanya bisa mengambil gambar sesingkat mungkin teman-teman. Tidak ada tiket di tempat ini, namun kalau ada para lelaku spiritual yang ingin melakukan aktivitas di tempat ini ya diharuskan izin terlebih dahulu teman-teman. Jadi setelah saya analisa dan sempat saya cicipi juga airnya, ternyata air di tempat ini memang sedikit asin teman-teman. Mungkin masih tergolong payau ya, yang sudah mendekati tawar gitu. Nah, ketika saya cek melalui altimeter, ternyata tempat ini masih tergolong berada di dataran rendah. Nah, hal inilah yang mungkin menyebabkan terjadinya fenomena air asin di lereng bukit ini teman-teman. Jadi kemungkinan dulunya permukaan ini merupakan dasar lautan atau cekungan air payau yang tertutup teman-teman. Nah, ketika air menguap, mineral garam seperti halit dan gipsum mengendap membentuk lapisan batuan atau yang disebut evaporit ya. Lalu proses tektonik kemudian mengangkat formasi ini ke ketinggian lereng gunung. Sehingga air tanah yang mengalir melalui lapisan ini melarutkan garam dan menghasilkan air asin yang muncul sebagai mata air teman-teman. Jadi fenomena ini umumnya ditemukan di beberapa tempat. Nah, kalau saya lihat lokasi ini memang tidak jauh dari laut yang mungkin berjarak sekitar 10 km teman-teman. Ya, besar kemungkinan dulu tempat ini juga bagian dari lautan yang mengalami pendangkalan hingga menjadi daratan seperti sekarang teman-teman. Tapi kalau mengingat dari histori bukit ini dan melihat letak geografis serta memperhatikan jenis bebatuannya, kemungkinan bukit-bukit di sini sisa dari gunung purba yang aktif yang kemudian mengalami kepunahan dan menyisakan fluida yang bereaksi dengan bebatuan sekitarnya, yang kemudian melarutkan mineral seperti garam, natrium, dan klorida, yang mana hal tersebut menyebabkan meningkatnya kandungan garam dalam air yang keluar dari tanah di bukit ini teman-teman.